والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazidan la nabiyya ba'dah. Ikhwani fillah hafizakumullah jami'an. Kita lanjutkan pelajaran kita yang berikutnya mengenai penyebutan bab-bab usul fikih, dasar-dasar pokok berkaitan masalah fikih atau dasar-dasar pokok yang ada keterkaitannya dengan masalah ilmu fikih. Nah, barakallahu fikum, dari kitab Syarah Nadmil Waraqat fi Ushul Fiqh. Jadi syarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih. Sudah kami jelaskan bahwasannya waraqat itu sendiri bukan miliknya Syekh Ibnu Utsaimin, namun alhamdulillah. Namun waraqat itu adalah miliknya Al-Imam Al-Haramain, dikenal Imamul Haramain, Abul Ma'ali, Imamul Haramain. Paham ya? Abul Ma'ali Al-Juwaini, Imamul Haramain. Na'am barakallahu fikum. Itu waraqatnya. Adapun Nadmil Waraqat itu disusun oleh Al-Imam Al-Amriti rahmatullah alaih. Sekarang yang kita bahas adalah syarah daripada pantun atau puisi waraqat. Paham ya? Na'am. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih, abwabu ushul fiqh. Bab mengenai dasar-dasar masalah fikih. Kitabul Mu'allif rahimahullah ta'ala kitabun mukhtasarun. Kitab mu'allif itu kitab yang ringkas. Walaysa muta'ammiqan fil tabwib, dan tidak mendalam atau berdalam-dalaman dalam masalah babnya. Walihada, oleh karena ini, ja'ala abwaba usul fikhi mahsuratan. Oleh karena ini beliau menjadikan bab-bab masalah usul fikih itu mahsuratan, terbatas. Wa yushbihu min ba'dil wujuh kitab Al-Ajrumiyah fi Nahw. Ya enggak? Dan ada sisi keserupaan dari sebagian sisi, yushbih, menyerupai dari sebagian sisi dengan kitab Jurumiyah. Jurumiyah yang kita pelajari itu dalam masalah nahwu. Jurumiyah ma'ruf ya, yang dikarang oleh Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Dawud As-Sanhaji rahmatullah alaih. Qala rahimahullah, qala Al-Imam Al-Amriti rahmatullah alaih, abwabuha 20 baban tusradu wa fil kitabi kulluha saturadu. Bab-bab masalah usul fikih ini ada 20 bab. Tusradu akan disebutkan satu persatu. Wa fil kitabi kulluha, dan di dalam kitab seluruhnya saturadu akan disebutkan nanti. Paham ya? Nah, akan dijumpai. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau yang syarahnya rahmatullah alaih, idzan, jika demikian abwabu usul fikih 20 baban. Bab-bab usul fikih itu ada 20 bab. Kulluha saturadu fil kitab. Semuanya akan dijumpai di dalam kitab, yakni ad-nadma na'am fa'al fi qawli al-kitab. Maksudnya apa maksudnya? Akan dijumpai dalam al-kitab. Kitab apa? Nadmil Waraqat maksudnya. Yakni nadma, maksudnya yakni kitab pantun atau puisi waraqat ini yang dikarang oleh Al-Imam Al-Amriti rahmatullah alaih. Apa maksudnya ya? Nah, akan jumpa di situ. Fa'al fi qouli al-kitab. Nah, ini mungkin di Jurumiyah belum dipelajari ya, tapi di Mutamimah ada. Al yang ada pada al-kitab itu namanya al-ahdi al-huduri. Nah, al yang fungsinya apa? Menjelaskan tentang apa? Tentang sesuatu yang orang itu hadir dan sudah terpetik pada benak ketika hadir itu. Ketika mu'alif membacakan kitab Mandumah Waraqat misalkan, semua pembahasan usul fikih bab-babnya itu ada di dalam Alkitab. Orang setelah terpetik langsung ketika dia hadir itu, mau tidak mau mesti mengarahnya kitab mana? Kitab lain atau kitab pantun waraqat itu? Atau mengarah kitab lain? Kitab Nadmil Waraqat. Kitab Nadmil Waraqat kan itu. Itu namanya ahdi huduri. Jadi ketika mu'alif membacakan itu, orang yang hadir itu langsung tahu kitab yang diinginkan adalah kitab Nadmil Waraqat itu. Bukan kitab yang lain. Karena nanti al-ahdiyah itu ada 3. Ahdi al-huduri sama al-ahdi. Nah, barakallahu fikum al-ahdi. Al-dhihni sama al-ahdi. Nah, barakallahu fikum. Naam. Apa satunya lagi? Ahdi al-huduri sama ahdi dhihni, satunya lagi apa? Ahdi dzikri. Ahdi dzikri itu semua dibahas dalam Mutamimah. Nah,
Kalau ini setelah di benak manusia orang tahu. Spontan orang tahu dia. Misalkan antum barakallahu fikum belajar di luar sana. Ana saat ilal markis ada alnya, ilal markis. Enggak mungkin orang ngiranya markis di Magetan atau markis di Kuningan atau markis di mana, enggak mungkin. Markis di markis ini. Antum belajarnya di luar situ misalkan. Mau ke mana? Ana saat ilal markis. Seperti itu langsung terpetik benak markis ya Darut Taqwa misalkan. Itu namanya apa? Al-ahdi dhihni, di benak manusia sudah ada. Namanya idhuma fil ghar, al-ghar. Ada alnya enggak? Alnya. Tapi orang terpetik gua yang mana? Sembarangan atau gua khusus? Khusus, yaitu gua apa? Ketika Rasulullah dan Abu Bakar di dalam gua apa? Wasur. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Itu namanya ahdi dhihni. Kalau ini ahdi huduri. Nah, kenapa? Walaysat lil ahdi dhihni, bukan termasuk ahdi dhihni karena orang mungkin enggak tahu yang tidak mempelajari ini. Yang mempelajari, yang tahu itu kitab yang diinginkan kitab Mandumatul Waraqat. Ya. Semua bab-bab masalah usul fikih itu ada di dalam kitab. Nah, itu yang tahu itu orang yang hadir atau yang enggak hadir juga tahu? Yang hadir. Berarti ahdi huduri. Paham ya? Ahdi huduri, kita lihat sini. Walaysat lil ahdi dhihni, bukan untuk ahdi dhihni. Li'annahu laysa kitaban ma'hudan fi dhihn. Karena ini bukan apa? Karena kitab ini, kitab Mandumatul Waraqat ini bukan kitab yang terpetik pada benak manusia. Walakinnahu kitabun hadirun baina yadaik. Tapi kitab yang hadir di hadapanmu. Jadi kalau orang yang tidak hadir di waktu itu juga enggak tahu. Tapi orang yang hadir di hadapannya ketika dibacakan kitab itu langsung tahu semua bab 20 bab ini ada dalam kitab. Enggak mungkin dia kitab yang lain. Dia kitab yang pelajari itu. Kitab apa? Kitab Mandumatul Waraqat. Paham maksudnya ya? Naam. Qala rahimahullah al-Imam al-Amriti rahmatullah alaih, wa tilka aqsamul kalami summa amrun wa nahyun summa lafdun amma aw khussa aw mubayyanun aw mujmalu aw dhahirun ma'nahu aw muawwalu wa mutlaqul af'ali summa ma nasakh hukman siwahu summa ma bihin tasakh kadzalika al-ijma'u wal akhbaru ma' hadrin wa ma' ibahatin kullun waqa' kadzal qiyasu mutlaqan li'illah fil asli wa tartibu lil adillah wal wasfu fi muftin wa mustaftin uhid wa hakadha ahkamu kulli mustahid. Ini semuanya penjelasan yang perlu diperhatikan, nanti akan dirinci satu persatu oleh al-muallif rahimahullah taala dan dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Kita lihat qauluhu summa, Syekh Muhammad bin Shalih menjelaskan qauluhu summa bi dhammi harfu atfin, ya kan, huruf ataf kan. Oleh karena itu belajar ilmu usul itu kalau paham bahasa Arab mudah. Tapi kalau enggak pernah belajar bahasa Arab sama sekali bingung. Huruf ataf huruf apa? Ya enggak? Nah, ini mana? Oleh karena itu kalau semakin kuat bahasa Arabnya kok dia belajar ilmu usul semakin mudah. Karena dia akan tahu ada gambarannya gitu loh. Oh, huruf ataf ternyata masuk di sini. Naam. Qauluhu summa bi dhammi harfu atfin. Summa dengan dhammah itu huruf ataf. Berbeda dengan samma. Wa samma bil fathi ismu isyaratin lil makan. Adapun sama dengan di fathah itu adalah isim isyarah yang menunjukkan tempat. Artinya apa sama? Artinya apa sama? Sama. Kalau summa kemudian sama isim isyarah untuk tempat, artinya apa? Fa idza ra'aita thamma apa itu? Na'ima wa mulkan kabira. Sama artinya sama. Hunaka. Sama artinya hunaka. Sama itu isim isyarah artinya hunaka, di sana. Naam. Paham ya? Kalau hunan di sini. Jadi kalau sama, kalau antum sebagai sama bukan summa ya. Sama itu artinya hunaka. Kita lihat ya. Sama artinya hunaka. Walihada yaghlatu ba'dun nas al-an. Oleh karena ini banyak kan manusia sekarang ini keliru. Wa yaqul, dan dia mengatakan wa min summa hasala kadza wa kadza. Keliru enggak ini? Dan dari kemudian, ngartikannya gitu kalau keliru. Padahal wa min samma hasala kadza, dan dari sanalah terjadi seperti ini dan seperti ini. Jadi artinya apa? Sama itu hunaka, bukan summa ya. Tapi kebanyakan orang kata beliau, walihada yaghlatu ba'dun nas al-an. Oleh karena ini sebagian manusia keliru sekarang ini.
Wa yaqul seraya berkata wa min tsumma hasala kadza wa kadza. Wa hadza la yasih, yang seperti ini tidak benar. Wal wajibu an taqul, yang wajib seharusnya dia mengatakan wa min tsumma hasala kadza wa kadza. Dan dari sanalah terjadi seperti ini dan seperti ini. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Wa qalu tsumma labdun amma yuridul 'am. Ucapan beliau sini kemudian lafaz yang amma maksudnya adalah lafaz yang umum. Nah, barakallahu fikum. Wa qalu aw khassa yuridul khas. Karena nanti ada lafaz yang umum, ada lafaz yang apa? Khusus idza jaa. Nah, barakallahu fikum. Al-lafdhu al-'am wajaba hamlun ilal 'am. Hatta yaji'u takhsisuhu. Paham ya? Apabila datang lafaz umum, wajib dibawa dalam lafaz umum. Paham ya? Nah, idza jaa al-lafdhul 'am wajaba hamluhu ila ma'nal 'am. Wajib membawa makna umum, kecuali kalau datang apa? Pengkhususannya, ya. Baru nanti dia apa? Diambil lafaz umum itu dimasukkan pada yang khusus. Hamlul 'am ilal khas. Paham itu ya? Membawa yang umum pada yang khusus. Paham? Nah. Wa hadhihi al-abyatu as-sabiqatu an ta'dadi abwab usul fiqh allati sayadhkuruha al-mu'allif. Dan inilah pantun-pantun atau puisi-puisi yang telah lewat, tentang apa? Tentang menyebutkan jumlah atau penghitungan, menyebut tentang menghitung bab-bab usul fikih yang akan disebutkan oleh mu'allif nanti. Wa bina'an 'ala dzalika naqul, dan dibangun di atas penyebutan tersebut kita katakan atau kami katakan, kullu wahidin min hadhil abwab lahu babun mustaqillun yusrahu insyaallah taala 'inda dzikri babih. Masyaallah, bagus sekali. Maka dibangun atas penyebutan tersebut, kami katakan, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, setiap masing-masing bab-bab itu nanti ada bab tersendiri yang dijelaskan, disyarah insyaallah taala 'inda dzikri babih, ketika disebutkan babnya. Paham ya? Akan jelaskan satu persatu mengenai bab tersebut. Jadi masyaallah, insyaallah semakin jelas semakin gamblang. Nah, ini kitabnya bagus sekali nih ya. Alhamdulillah sudah selesai 2 kali waktu itu di Yaman, mengajarkan selesai 2 kali, jadi insyaallah yang ketiga ini. Jadi bagus sekali kitab ini, memang dalam artian membantu. Setelah ini nanti ada lagi kitab yang agak tinggi dikit. Nanti kita baca yang syarah waraqatnya. Jadi waraqatnya ada syarahnya. Nah, syarah waraqatnya sama Syekh Utsaimin di syarah lagi. Paham ya? Nah, tebalnya segini. Segini. Tebalnya. Paham ya? Yaitu kapan-kapan kalau ada waktu saja. Nah, aslinya enggak perlu mendalami ilmu usul itu menghafal atau bukan menghafal ya. Mungkin paham masalah usul fikih itu, masalah al-usul min usul sudah cukup aslinya. Cuman ini kan kalau mau meluas, mau tambah lagi gitu loh. Ujung-ujungnya nanti kan saya mudzakirah itu yang dikarang oleh Imam Syangkiti, itu al-mudzakirah itu sudah bisa dikatakan tinggi, kitab tinggi. Nah, itu yang dipelajari di Yaman waktu itu di Damat seperti itu silsilahnya. Al-usul min usul, waraqat, kemudian kadang langsung mudzakirah tadi itu. Yang dikarang oleh Imam Syangkiti rahmatullahi alaihi. Naam. Karena pentingnya apa pentingnya? Ini nanti kan kita fungsinya kan memahami barakallahu fikum ad-dalail. Dalam artian dalil-dalil itu bagaimana gitu loh. Kemudian di dalam dalil itu kadang ada yang namanya mafhum mukhalafah. Kemudian ada yang tidak memiliki mafhum. Itu penting ya. Barakallahu fikum. Kemudian ada mafhum yang sifatnya aulawi. Aula itu aulawi itu maksudnya yang aulanya, yang pantasnya. Seperti maksudnya contohnya wala taqrabuz zina. Jangan kalian mendekati perzinaan. Ini kan larangan. Ini jangan dibawa makna bahwasanya larangannya itu kan mendekati. Kalau berzina sekarang tidak masalah, bukan itu keliru. Paham ya? Mendekati aja dilarang, apalagi sampai berzina. Ngerti kan gitu. Paham ya? Itu penting ya seperti itu ya. Kemudian ada mafhum yang mafhum mukhalafah. Seperti faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Maka barang siapa yang mengikuti petunjukku niscaya dia tidak akan sesat, tidak akan sengsara. Nah, mafhum mukhalafahnya, mafhum sebaliknya, barang siapa yang berseberangan tidak mengikuti petunjukku, dia akan sesat dan akan sengsara. Itu namanya mafhum mukhalafah namanya. Paham maksudnya ya? Ayo, na'am barakallahu fikum. Kita lihat dikit lagi. Qala al-mu'allif rahimatullah alaih babu aqsamil kalam, bab pembagian masalah kalam. Kalam di sini bukan seperti nahwu. Bukan nutqun mufhimun, itu bukan al-lafdzul murakkab mufidun bad'i, bukan. Kalam di sini kalam menurut ahlu usul fikih. Paham ya? Menurut ahlu usul fikih, menurut usuliyin. Beda ya. Jadi jangan ketemu kalam lagi tapi lain. Walaupun ada kemiripan. Ada kemiripan cuman lain, berkaitan masalah kalam ini nanti lain. Nah, cuman ada kemiripan pembagiannya. Nah, karena nanti intinya
kalam yang di sini nanti barakallahu fikum walaupun ada kemiripan secara tidak langsung, itu yang dimaksud nanti adalah kalam. Bagaimana kalam itu kalau bersumber dari Allah dan Rasulnya? Paham ya? Nah, karena nanti ada yang bentuknya apa? Nah, barakallahu fikum khabari sama isya'i. Kalau kalam itu sumber dari Allah dan Rasulnya wajib diterima, enggak boleh ragu. Tapi kalau kalam muncul dari manusia selain Allah dan Rasulnya, dicek lagi. Bisa jadi kalamnya nanti dusta, jujur, benar, paham ya? Tapi kalau kalamnya dari Allah dan Rasulnya wajib diterima. Masalah kalam itu nanti. Bada'a rahimahullah ta'ala bi babi aqsamil kalam. Mu'allif al-Imam Al-Amriti rahmatullah alaih memulai pembahasan usul fikih ini dimulai dari bab pembagian masalah kalam. Faqala, beliau berkata, aqallu ma minhul kalam rakabu ismani aw ismun wa fi'lun karkabu. Kadzaka min fi'lin wa harfin wujida wa ja'a min ismin wa harfin fin nida. Naam. Ini perlu diperhatikan. Sedikitnya yang namanya kalam itu tersusun dari barakallahu fikum, atau sedikitnya kalam itu rakabu mereka menyusun terdiri dari apa? Ismani, dua isim, au ismu fi'lun atau isim dan fi'il. Naam, karkabu, seperti irkabu. Irkabu itu tersusun dari isim dan fi'il enggak? Naam, mana fi'ilnya irkabu? Mana isimnya? Wawu jamaah itu dhamirun muttasilun mabni ala sukun fi mahall raf'in fa'il. Isim bukan? Isim. Ketemu lagi kan? Oleh karena itu kalau belajar bahasa Arab kok paham, ini lebih paham lagi. Amin. Tapi kalau belajar nahwu belum paham dalam artian belum pernah belajar nahwu ya bingung ini maksudnya apa ini maksudnya. Ada bentuk kalam itu paling sedikitnya tersusun dari dua isim, Zaidun qaimun, ya kan? Zaidun isim, qaimun isim. Atau isim dan fi'il, irkabu. Irkabu fi'il amr bukan? Isimnya mana? Wawu jamaah, isim dhamir. Paham belum? Ada gambaran belum? Nah, berikutnya. Kadzaka min fi'lin wa harfin mujida. Demikian juga ada fi'il dan huruf dijumpai juga. Paham ya? Kok bisa fi'il dan huruf bagaimana ini? Nah, kadzaka min fi'lin wa harfin mujida. Nah, kalau fi'il dan huruf contohnya apa? Kok dijumpai fi'il dan huruf? Fi'il dan huruf kok bisa? Padahal fi'il dan huruf setahu kita selama ini enggak bisa kan? Fi'il dan huruf bisa enggak? Fi'il sama huruf. Bisa enggak kata beliau? Nah, barakallahu fikum, disebutkan situ bahwasanya kadzaka min fi'lin wa harfin wujida. Demikian pula seperti itu pula dari fi'il dan huruf wujida dijumpai. Maksudnya bagaimana maksudnya ini? Contohnya apa contohnya? Contohnya beliau sebutkan nanti ya. Nah, barakallahu fikum, walaupun tidak sempurna faedahnya, nah tapi ya bisa dikatakan sempurna tapi ada gitu loh ya, fi'il dengan huruf seperti maqama. Maqama dia tidak berdiri. Ma-nya huruf bukan? Qamanya fi'il bukan? Fi'il walaupun di dalamnya ada isim juga aslinya. Paham ya? Atau lam yakum. Lam yakum, dia belum berdiri. Lam huruf bukan? Huruf. Yakum fi'il bukan? Fi'il. Itu yang beliau maksudnya nanti akan sebutkan pada pembahasan berikutnya. Paham ya? Nah, kita lihat sini, waja'a min ismin wa harfin fin nida. Naam, datang juga dalam masalah apa? Masalah nida. Nida itu masalah munada itu isim dan huruf. Ya Muhammad, ya Muhammadu, ya Salihu, ya Zaidu. Isim dan huruf. Mana huruf isimnya? Zaidu. Mana hurufnya? Ya harf nida. Paham? Naam. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaihi, qaulu rahimahullah al-kalam. Al-kalamu kama qala an-nahwiyyun hum ahsanu tahriran min ahli usul fiqh. Kalam itu kalau dilihat barakallahu fikum, itu sebagaimana yang diungkapkan oleh nahwi. Jadi Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin lebih menguatkan ini ya. Nah, karena kalam yang akan dibahas ini sebenarnya bukan kalam masalah itu ya. Cuman kita bawa kepada makna asli kalam itu apa itu loh, paham ya? Nah, kita lihat sini. Kalam itu sebagaimana yang diucapkan oleh apa? An-nahwiyun, kata beliau. Wa hum ahsanu tahriran. Mereka itu adalah orang yang paling bagus masalah memilih min ahli usul fikih daripada ahli usul fikih masalah kalam. Paham belum? Jadi ahli nahwi untuk masalah kalam pilihannya lebih bagus itu untuk mendefinisikan kalam itu daripada ahli usul fikih. Li'anal fanna fannuhum yaqul. Dikarenakan studi masalah kalam, bidang studi masalah kalam itu studi siapa? Studinya ahli nahwi. Yaqulun, mereka mengatakan al-kalamu lafdzun mufidun. Definisi yang lain itu enggak masalah. Kalam itu adalah lafaz yang memberikan faedah.
Lafaz yang memberikan apa? Faedah. Fa kullu lafdhin mufidin fa huwa kalam. Maka setiap lafaz yang memberikan faedah itu adalah kalam. Paham belum ini? Setiap lafaz yang memberikan faedah adalah apa? Kalam, walaupun definisi kalam yang sudah kita lewati itu lebih lengkap. Al-lafzul murakkabul mufidu bil wad'i. Naam. Wa alaihi kullu ma yufidu bila lafdhin falaysa bikalam. Perhatikan ini. Maka berdasarkan penjelasan tersebut, setiap sesuatu yang memberikan faedah tapi tidak ada lafadznya bukan kalam. Berarti kembali ke definisi secara bahasa kan, nutqun mufhimun. Ucapan yang bisa memberikan pemahaman. Yang namanya ucapan itu ada lafadznya enggak? Naam, jelas. Paham ya? Oleh karena itu kalau beliau apa? Wa alaihi, maka berdasarkan penjelasan tersebut, kullu ma yufidu bila lafdhin falaysa bikalam. Setiap yang memberikan faedah tapi tidak ada lafadznya bukan kalam. Contohnya apa? Isyarat dan tulisan. Ana sekarang menulis seperti ini barakallahu fiik. Tulis ini. Kum. Nah, ini misalkan ya Muhammad. Kum. Antum paham enggak maksudnya? Paham. Tapi kalam bukan kalau cuman gini, tulisan kayak gini toh. Bukan kalam. Ya akhi. Misalkan. Nyuruh apa itu maksudnya? Duduk atau ya akhi. Misalkan, atau berdiri atau ya akhi. Karena uskut artinya kan itu semuanya apa? Semuanya bukan kalam. Karena enggak ada lafadznya. Oleh karena itu kalam secara bahasa nutqun mufhimun. Oleh karena itu keliru orang yang mengatakan kalam itu kalam nafsi. Sebuah ungkapan yang dalam hati itu kalam katanya. Kalau belum terucapkan bukan kalam. Innal kalama la fil fuadi katanya. Innal kalama la fil fuadi. Innama zu'ilal lisanu. Na'am zu'ilal kalamu al lisani dalila. Paham ya? Kata mereka seperti itu keliru. Hanya saja kalam itu yang ada dalam hati. Hanya saja dijadikan apa? Dijadikan kalam di lisan itu untuk membuktikan. Ya, kalam itu yang harus nutqun mufhimun tadi. Suara yang sangat dengan. Kalau isyarat bagaimana walaupun dipahami? Isyarat ataupun tulisan kitabah itu walaupun dipahami kita katakan bukan kalam tapi fiha makna kalam. Dan kita jelaskan kan al-isyarah fiha makna kalam. Isyarat yang di dalamnya ada makna kalam. Kemudian al-kitabah fiha makna kalam. Cara ungkapnya seperti itu. Tulisan yang di dalamnya ada makna kalam karena orang paham dengan tulisan itu. Paham dengan isyarat tersebut tapi bukan kalam secara zatnya. Paham maksudnya? Nah, kita lihat sini. Wa kullu lafdhin la yufidu falaysa bikalam. Nah, setiap lafaz yang tidak memberikan faedah walaupun dilafadzkan bukan kalam juga. Contohnya apa? Ada lafaz tapi tidak memberikan faedah, tidak dikatakan kalam juga. Seperti Zaidun dibalik Daizun. Ya akhi Daizun. Apa? Kalam Daizun bukan kalam walaupun dilafadzkan karena tidak memberikan apa? Faedah. Fal kalamu idan lafdun mufidun, maka kalam jika demikian maknanya adalah lafdun mufid, lafaz yang memberikan faedah. Qauluna lafdun kharaja bihi al-kitab wal isyarah. Naam. Ucapan kami lafaz keluar keluar dengan lafaz tersebut tulisan dan isyarat. Karena tulisan bukan lafaz, isyarat juga bukan lafaz. Karena lafdun apa lafdun itu? Al-lafdu apa? Sautun mustamilun ala ba'dil huruf al-jaiyah. Sudah kita lewati kan? Nah, harus ada saut. Nah, sekarang tulisan ada suaranya enggak? Naam. Paham ya? Isyarat ada suaranya enggak? Enggak bersuara kan? Enggak bukan saut kan? Oleh karena bukan kalam. Bukan lafaz. Ayo, kata beliau ini perhatikan. Fa idza katabtu risalatan, apabila aku menulis sebuah risalah, sebuah tulisan atau surat, qadruha 20 satran. Jumlahnya 20 garis. Paham ya? 20 baris itu ya, jumlahnya 20 baris. Wa alqaituha ilaik. Kemudian aku berikan surat tersebut kepadamu. Fa hadza laisa bikalamin. Ini bukan kalam. Ini bukan kalam. Paham ya? Nah, li'annahu laisa lafdun karena enggak dilafadzkan, dikasihkan nih. Paham ya? Seperti itu. Wa idza asyartu laka an ijlisnya enggak? Apabila aku mengisyaratkan kepadamu untuk duduk, isyarat artinya fa laisa bikalam, bukan kalam juga. Wa li hadza asyara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ila ashabihi an ijlisu wa huwa yusalli. Perhatikan ini. Oleh karena ini Rasulullah pernah suatu ketika mengisyaratkan kepada para sahabatnya untuk apa? Untuk ijlisu, untuk duduk. Wa huwa yusalli, dalam keadaan Rasulullah salat. Nah, kalau seandainya itu kalam, batal enggak salatnya aslinya? Nah, kalau tanpa ada unsur syar'i, batal. Nah, tapi kenapa Rasulullah mengisyaratkan karena diperbolehkan. Wa huwa yusalli. Walau kanat al-isyarah al-mafhumah kalaman la batulatis salatu. Ya enggak? Kalau seandainya isyarat itu, kalau seandainya barakallahu fikum perbuatan tersebut adalah isyarat yang dipahami,
Atau dalam artian walau kanatil isyaratu la mafhumah kalaman, kalau seandainya isyarat yang dipahami itu adalah kalam, niscaya salatnya apa? Batal. Paham belum? Nah, barakallahu fikum. Boleh enggak misalkan kita lagi salat, ternyata anak kita ribut di depan Ustaz? Boleh enggak? Hah? Boleh? Boleh. Kalau darurat dibutuhkan enggak masalah. Kalau benar-benar mengganggu itu loh, paham ya? Teriak-teriak situ, teriak-teriak itu mengganggu yang lainnya kan? Tapi kita kan bersuara. Ini sudah paham isyarat pahamnya. Nah, itu enggak batal salat kalau diam. Wah, itu parah itu. Paham ya? Nah, jadi jangan sampai keliru ya. Ini kata beliau, kalau seandainya isyarat yang dipahami itu adalah kalam, niscaya batal salatnya. Naam. Adapun berikutnya mengenai mufid dan semisalnya insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.